Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada dalam keadaan baik dan sehat di masa pandemi ini. Dan hari ini merupakan hari Minggu, dan seperti biasa hari Minggu kita mengadakan ibadah di gereja, mengadakan ibadah dengan pelayanan full team. Kita mengadakan ibadah dengan puji-pujian dan penyembahan dan diiringi dengan alat musik dan sound system yang lengkap. Tetapi hari Minggu ini bertepatan dengan hari Nyepi, di mana kita tidak bisa mengadakan ibadah seperti biasanya. Tetapi tidak menjadi halangan buat kita untuk terus mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Di hari Minggu ini dan merupakan hari Nyepi yang merupakan juga sebagai kesempatan buat kita semua untuk bersama-sama keluarga menikmati persekutuan di dalam keluarga, menikmati kebersamaan dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, dan kami mohon kiranya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami, untuk kami sungguh-sungguh dapat mengerti akan memahami akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi berkat, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikan daripada Tuhan yang akan menguatkan dan membangun iman kepercayaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rindu membawa kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini saya rindu membawa kita untuk belajar di bawah satu tema, carilah perkara di atas. Tema ini juga menjadi nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya jemaat yang ada di Kolose sungguh-sungguh mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas. Paulus mengerti betul dan sangat memahami bahwa apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan sesungguhnya itu akan menentukan kualitas hidup seseorang. Itu sebabnya Rasul Paulus memiliki harapan supaya jemaat yang ada di Kolose tampil dengan kualitas hidup yang benar seturut dengan standar Allah. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Rasul Paulus maksud dengan perkara-perkara di atas? Perkara-perkara yang di atas yang dimaksud Paulus adalah ini berbicara tentang surga, berbicara tentang tempat, ini berbicara tentang kekekalan. Tetapi bukan hanya berbicara tentang tempat, tetapi ini juga berbicara tentang Kristus, pribadi Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah.
Ini berbicara tentang kedudukan Allah, kedudukan Kristus yang mulia, yang terhormat, yang sesungguhnya itu dicapai setelah mengalami kemenangan atas maut, atas kematian. Dan Rasul Paulus mengharapkan supaya peristiwa kemenangan Kristus dari maut, dari kematian ini menjadi inspirasi, menginspirasi orang-orang percaya, khususnya kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka menang dalam menghadapi tantangan pergumulan, dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, yang menyeleweng dari Injil yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Seperti yang kita tahu, jemaat di Kolose, mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat, pengajar-pengajar palsu, kaum gnostik. Mereka ingin menarik, mempengaruhi iman kepercayaan orang-orang yang ada di Kolose. Mereka mencoba untuk membuat orang-orang Kolose bimbang ragu tentang Injil Kristus. Itu sebabnya mereka menawarkan kehidupan yang tidak sesuai dengan Injil. Mereka menekankan pentingnya untuk terus tunduk, mematuhi aturan-aturan, peraturan-peraturan, upacara-upacara, penyembahan kepada malaikat dan sebagainya. Dan ini bertentangan dengan Injil Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Kolose untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di bawah. Sebab apa yang sudah dilakukan Kristus itu sudah cukup bagi keselamatan kita, bagi kehidupan kekal yang disediakan Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas? Alasan yang pertama dapat kita lihat di dalam ayat yang pertama, jelas dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Alasan yang pertama, karena jemaat di Kolose telah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Apa arti telah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan memberi diri dibaptis. Dan Rasul Paulus menjelaskan baptisan melambangkan bahwa kita telah bersatu dengan Kristus. Itu tercatat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Telah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itu menandakan bahwa kita telah bersatu. Bukti bahwa kita telah bersatu dengan Kristus. Kita telah menjadi milik Kristus. Dan sebagai orang-orang yang telah menjadi milik Kristus, hidup lama sudah berlalu, tetapi yang nyata adalah hidup yang baru. Menjadi ciptaan baru, mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah matikan segala perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan yang sia-sia,
hidup lama, seperti yang disampaikan tercatat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, gerak, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar. Menjadi satu dengan Kristus itu berarti bahwa kita telah selesai dengan urusan-urusan dunia, bahwa kita sudah selesai dengan perkara-perkara dunia, dengan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Jelas mengapa Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose untuk memikirkan dan mencari perkara-perkara di atas, karena mereka telah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, telah bersatu dengan Kristus, telah menjadi milik Kristus. Sebagai orang-orang yang menjadi milik Kristus, maka kita harus memiliki komitmen seperti Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah Kristus. Hidup bagi Kristus, melayani bagi Kristus, melakukan kepentingan-kepentingan Kristus, bukan mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi. Bapak Ibu dan sesudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka memikirkan, mencari perkara-perkara di atas. Di dalam ayat yang ketiga jelas dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena hidup kita telah tersembunyi di dalam Kristus. Apa pengertian dari kata hidup? Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang pertama, ketika kita percaya kepada Tuhan dan memberi hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, seringkali apa yang kita lakukan tidak dimengerti, tidak dipahami oleh orang-orang yang ada di dunia ini, oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita serius dalam mengasihi Tuhan, dalam melakukan kegiatan-kegiatan rohani, dalam melakukan tugas pelayanan-pelayanan rohani, seringkali kita menghadapi masalah, tantangan, pergumulan. Kita dimusuhi, kita ditekan. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus, apa yang dialami oleh Stefanus, dan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, penderitaan yang begitu luar biasa, bahwa dunia tidak mengerti. Tetapi itu bukan menjadi alasan buat kita untuk berhenti melangkah, untuk berhenti memuliakan Tuhan dengan hidup rohani, dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan pelayanan-pelayanan. Hal yang kedua, hidupmu tersembunyi di dalam Kristus juga berbicara tentang bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah tentukan untuk kita miliki, yang akan kita nikmati di kemudian hari, terjamin, aman, tidak akan pernah hilang. Itu sebabnya Tuhan memastikan kepada kita bahwa apa yang Tuhan sediakan kepada kita, yang akan kita nikmati, itu tidak akan pernah hilang, tetapi itu terjamin. Itu sebabnya penting bagi kita untuk tidak pernah goyah dengan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Karena semuanya
yang ditentukan, yang disiapkan Tuhan, itu kita akan nikmati. Sekarang tersembunyi, tetapi nanti waktunya akan tiba. Semuanya akan nampak. Semuanya akan kita miliki dan akan kita nikmati. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas. Dalam ayat yang keempat sudah dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Sukacita terbesar yang dialami oleh para murid ketika mereka menyaksikan bagaimana Kristus dimuliakan. Mereka melihat kemuliaan Kristus, keutamaan Kristus, kesempurnaan Kristus yang tidak dimiliki oleh manusia yang ada di tengah-tengah dunia. Keilahian Kristus yang mereka saksikan, yang mereka lihat dengan nyata. Lalu bagaimana dengan kita? Pengharapan, sukacita yang Tuhan siapkan buat kita adalah bukan hanya kita akan menyaksikan, melihat kemuliaan Allah yang telah, yang sedang, dan yang akan kita nikmati, tetapi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa kita juga akan tampil bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita merupakan sebuah anugerah. Allah telah memulai kehidupan di dalam diri kita. Dia telah menyatakan kasih karunia yang luar biasa atas hidup kita. Dia datang untuk mencari kita, untuk menyelamatkan kita. Dan Dia telah menjadikan kita milik kepunyaan. Dan sebagai milik kepunyaannya yang hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mau supaya kita memiliki pikiran yang hanya memikirkan perkara-perkara di atas. Bukan hanya memiliki pikiran tentang perkara-perkara di atas, tetapi sungguh-sungguh memiliki langkah kehidupan yang berjalan seturut dengan apa yang kita pikirkan, yaitu tentang kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih kita, dan kerinduan Tuhan kepada kita adalah supaya di mana Dia berada, di situ kita berada bersama-sama. Kita sedang melangkah menuju ke tempat di mana Tuhan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi raja, pemerintah selama-lamanya, dan kita sedang melangkah menuju bersama. Pikirkan perkara-perkara di atas, karena dengan memikirkan perkara-perkara di atas, kita telah memastikan bahwa tujuan kita jelas. Bukan hanya tujuan kita jelas, tetapi kita sedang memastikan bahwa kita juga akan sampai kepada tujuan itu sendiri. Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan terus memberikan firman-Mu dan membuka kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami umat kepunyaan. Sebagai umat kepunyaan-Mu Tuhan, kami rindu untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bawah. Kami rindu supaya hidup Engkau percayakan kepada kami di tengah-tengah hidup bagi Kristus dan kemuliaan Kristus. Dalam nama Yesus.